Tanggulin memiliki pengalaman penyerangan sebelumnya dan kekuatan kehancuran yang telah dialaminya. Dampaknya paling kuat. Tidak ada keraguan bahwa dia harus berdiri di depan dan yang lainnya harus menanggung dampak dari segala arah. Saat ini, domain kekerasan naga emasnya akan memainkan peran penting, ditambah rantai bintang yang membutuhkan mata. Dengan berkah yang besar, mereka harus bisa mengatasinya. Setelah 1 jam, semua orang siap. Tanggulin berkata, ambil roti, dan dengarkan pesanan saya sebelum makan. Persiapkan. Saat dia berkata, dia meletakkan tombak naga emasnya secara horizontal di depannya, dengan ujung tombak menghadap keluar. Semua orang memakai baju besi perang mereka, dan Tanggulin berteriak dengan suara yang dalam, Cong. Sambil berbicara, dia bergegas keluar. Rantai bintang dengan cepat menghubungkan semua orang. Tanggulin tidak menggunakan domain Golden Dragon Fury untuk pertama kalinya, karena domain tersebut terlalu mahal untuk digunakan pada tahap awal. Yuanen Yehui menggunakan transformasi malaikat jatuh alih-alih transformasi kera besar Titan dengan pertahanan yang lebih kuat. Tanggulin sedang mempertimbangkan ini. Jika itu adalah transformasi Titan Grade AP, jika ukurannya terlalu besar, dampak Yuanen Yehui akan lebih besar. Sebaliknya, lebih baik menggunakan malaikat jatuh untuk bertransformasi, dan jika Anda berada di depannya, semua orang akan merasakan dampak yang lebih kecil. Tanggulin sudah memiliki pengalaman, dan Tanggulin bergegas dengan cepat. Dia memblokir energi menakutkan dari depan saja. Tetapi energi itu ada di mana-mana, memengaruhi tubuh mereka dari segala arah. Semua orang mengangkat kekuatan jiwa mereka, dan Lei Zhengyu mengayunkan pedang suci di tangannya, kecuali Yuanen Yehui, yang lainnya memiliki cahaya suci pada mereka. Meskipun cahaya suci akan pecah di saat-saat berikutnya, selalu bagus untuk bisa menahannya sejenak. Ye Xinglan melambaikan pedang Dewa Bintang di tangannya, dan sedikit cahaya bintang bergoyang, dan cahaya bintang juga dengan cepat hancur, hanya sedikit mengurangi tekanan. Semua orang menunjukkan kemampuan mereka, menahan rasa sakit karena menghancurkan diri mereka sendiri, dan bergegas ke belakang Tanggulin. Karena keberadaan rantai bintang, Tanggulin dapat dengan jelas merasakan konsumsi semua orang, dan energi penghancuran berdampak padanya, mereka dikonsumsi secara merata. Meskipun Tanggulin sendiri ada di depan, itu jauh lebih mahal daripada saat dia secara pribadi menagih. Anda tidak dapat menghemat uang saat ini. Tanggulin menarik napas dalam-dalam, lingkaran cahaya di bawah kakinya menyala, wilayah kekerasan naga emas dilepaskan, dan tubuhnya langsung meluas hingga 3 meter. Tubuh setinggi 3 meter itu jauh lebih megah dari sebelumnya, menghalangi sebagian besar dampak energi dan mempercepat. 6 lainnya dari 7 monster Shrek menerima berkah energi dari tubuh Tanggulin, dan rasa sakitnya tiba-tiba mereda. Tombak naga emas Tanggulin bergetar, dan naga emas itu naik ke langit untuk membuka jalan. Raungan naga yang ganas menangkal aura destruktif yang datang dari depan, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Setiap langkah maju, tekanan semakin meningkat, dan sekarang menjadi beban 7 orang. Tanggulin menyerahkan tombak naga emas ke tangan kirinya, dan seluruh sisik bersinar terang, dan cakar naga emas muncul di tangan kanannya. Cakar ketakutan naga emas terayun dengan berani, tetapi perbedaannya adalah bahwa ketika cakar ketakutan naga emasnya diayunkan, cakar naga emas itu tampak berkedip ilusi setelah beberapa saat, cakar naga emas benar-benar menyelesaikan 9 ayunan berturut-turut. Ini adalah cakar probing naga emas dalam 9 gaya naga emas. Tanggulin menggabungkan cakar probing naga emas yang diajarkan oleh tuannya dan cakar menakutkan naga emasnya sendiri untuk menciptakan gaya naga emas yang sekarat. Udara di depan langsung terkoyak, bahkan itu Power of Destruction juga hancur dalam sekejap. Energi dan darah Tanggulin melemah tajam. Roti pasta kacang, bakpao kristal, makan. Dia meledak, tombak naga emas tiba-tiba menembus, dan naga emas itu terbang. Menerobos ruang dengan bantuan naga emas yang sekarat, dan kemudian bergegas maju seketika dengan naga emas terbang. Dia setara dengan membuka saluran untuk teman-temannya. Sementara semua orang di belakangnya mengikuti dengan kecepatan penuh, mereka juga memakan kantong pasta kacang haus darah dan kantong kristal padat. Lapisan lensa dengan cepat muncul di luar armor pertempuran semua orang, mengisolasi kekuatan penghancur di luar. Ini adalah pertama kalinya Tanggulin memakan kantong kristal padat. Efeknya jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Rasanya seperti ada lapisan pelindung lain di seluruh tubuh. Meskipun energi penghancur juga menghancurkan kristal, itu lebih baik daripada jauh lebih lambat untuk secara langsung menguraikan perlindungan mereka sendiri. Di bawah aksi domain kemarahan naga emas, kantong pasta kacang haus darah dan kantong kristal yang kuat, semua orang merasakan banyak pengurangan tekanan dan meluncurkan muatan penuh.
Spirit Master tipe makanan memiliki efektivitas tempur terlemah di hari-hari awal, dan peningkatannya jauh lebih rendah dari para Master Jiwa yang secara langsung menghasilkan peningkatan. Tetapi dengan peningkatan basis kultivasi, kemampuan Master Jiwa elemen makanan secara bertahap akan menjadi jelas. Peningkatannya lebih langsung, memiliki lebih sedikit efek samping, dan bertahan lebih lama. Dan tidak ada bahaya diganggu. Master Roh tipe makanan lebih sulit untuk diolah daripada Master Roh tipe tambahan. Mereka membutuhkan kekuatan roh yang lebih kuat untuk meningkatkan diri mereka sendiri, tetapi begitu Master Roh tipe makanan mencapai level tertentu, perannya harus lebih tinggi daripada Master Jiwa tipe tambahan. Engah. Perasaan kosong seketika membuat Tanggulin segar kembali, yang membuktikan bahwa dia tidak sedang bermimpi ketika melihat lelaki tua itu sebelumnya. Yang lain juga merasakan ringan di tubuh mereka, dan saat berikutnya mereka muncul di lembah yang pernah dikunjungi Tanggulin sebelumnya. Tekanan tiba-tiba mereda. Ditambah dengan lonjakan energi kehidupan yang digunakan dalam sekejap, semua orang tidak bisa menahan nafas. Pada saat yang sama, itu menunjukkan rasa lega. Tanggulin berdiri di garis depan dengan helm emas dan baju besi emas, memegang tombak naga emas. Yang lain terlihat sangat lelah saat ini karena mereka belum memulihkan kekuatan roh mereka sebelumnya. Saat ini, Tanggulin melihat seorang lelaki tua berkulit hitam, juga dengan janggut dan rambut putih, tetapi tidak selembut yang dia lihat sebelumnya, matanya suram, hidungnya bengkok, tangannya di belakang punggung, dia kedinginan. Melihat mereka dengan dingin. Senior, halo. Tanggulin mencabut tombak naga emas dan mengangguk untuk menyapa pria tua itu. Orang tua itu memandangnya, memandang orang-orang yang terengah-engah di belakangnya, melambaikan tangannya, ikutlah denganku. Suaranya terdengar agak lembut dan melengking, yang membuat orang merasa sedikit canggung. Ya. Tanggulin melambai, memimpin teman-temannya untuk mengikuti. Pria tua berpakaian hitam itu tidak berjalan cepat. Rutenya sama dengan yang diambil oleh Tanggulin sebelumnya. Ketika dia datang ke sini lagi, mengamati sekeliling, Tanggulin merasakan cahaya ungu hitam di kejauhan bahkan lebih dalam. Meskipun tempat ini penuh dengan vitalitas, berkas cahaya ungu hitam besar di kejauhan masih memberi orang rasa takut yang kuat. Bau kehancuran akan membuat orang merasa ketakutan, benar-benar tidak sadar, ketakutan di luar kendali mereka sendiri. 6 lainnya dari Shrek Seven Devils melihat sekeliling, menunjukkan rasa ingin tahu. Apakah ini tujuan perjalanan mereka? Meskipun telah melalui kesulitan, akhirnya sampai di sini. Melalui hutan, orang tua berpakaian hitam membawa mereka ke tempat terbuka dan berhenti. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan di sini? Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan ringan. Tanggulin berkata, Akademi mengizinkan kami datang untuk melakukan dinas militer, yang dianggap sebagai pelatihan militer. Pria tua berpakaian hitam itu tiba-tiba tersenyum. Dia tersenyum, kerutan di wajahnya tampak saling bertumpuk, yang tak terlukiskan. Benar, itu pelatihan militer. Isi pelatihan militer sangat sederhana. Selama kamu tidak pingsan, kamu bisa tinggal di sini maksimal 2 tahun. Selama periode ini, selama gangguan mental kamu terjadi, kamu akan diusir. Keluar dari sini jadi, teman-teman kecil, mintalah berkatmu sendiri. Perkenalkan dirimu. Kerusakan mental? Mendengar 4 kata ini, 7 Tanggulin merasakan hawa dingin di hati mereka tanpa alasan. Saya Kapten Tanggulin, Raja Jiwa 5 Cincin. Master Baju Besi 1 kata. Ye Xinglan, Raja Jiwa 5 Cincin, Master Baju Besi 1 kata. Yuan En Yehui, Raja Jiwa 5 Cincin, Master Baju Besi 1 kata. Xie Xie, Raja Jiwa 5 Cincin, Master Baju Besi 1 kata. Sulisi, Raja Jiwa 5 Cincin, Master Baju Besi 1 kata. Bab 817 sakit parah. Semua orang dalam situasi yang sama, jadi pada dasarnya itu adalah sebuah nama. Setelah mendengarkan perkenalan mereka, lelaki tua berpakaian hitam itu tidak menunjukkan keterkejutan di wajahnya, dan berkata dengan lemah, saya adalah mimpi buruk, saya yakin Anda akan segera mengingat nama saya. Ini adalah Pulau Iblis, tempat Anda berada. Itu adalah lembah iblis di jantung Pulau Iblis. Dan aku iblis di sini. Kau bisa memanggilku mimpi buruk lama. Mimpi buruk lama? Dia jelas orang manusia, mengapa dia harus menyebut dirinya iblis? Tanggulin terkejut, tetapi dia tidak bisa bertanya. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Tanggulin. Selalu cari tahu apa yang bisa mereka lakukan di sini. Mimpi buruk itu tersenyum, jangan khawatir, ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan. Mulai sekarang, inilah tempatmu untuk beristirahat. Ingat, jangan mencoba mendekati cahaya kehancuran di sana karena rasa ingin tahu. Jika kamu terinfeksi oleh cahaya kehancuran, tidak ada yang bisa menyelamatkan, mengerti? Mengerti?
Cahaya kehancuran? Tentu saja Tang Wulin penasaran, bukan hanya dia, tetapi semua orang penasaran seperti apa cahaya kehancuran itu. Cahaya ungu yang membumbung ke langit akan membuat jantungmu berdebar-debar dalam waktu yang lama hanya dengan melihatnya. Betapa mengerikannya keberadaan itu. Dan mereka dapat merasakan bahwa alasan mengapa Pulau Iblis ini penuh dengan keheningan di luar seharusnya juga terkait langsung dengan cahaya kehancuran. Kamu baru saja tiba hari ini, dan besok, pelatihan militermu akan langsung dimulai. Temukan makanan sendiri. Ada semua jenis makanan di hutan. Oke, di sini saja. Setelah mengatakan ini, iblis mimpi buruk tua itu berbalik dan pergi. Tubuh itu tiba-tiba menjadi ilusi, dan sepertinya menghilang ke dalam pandangan semua orang hanya dalam sekejap. Setan mimpi buruk lama hilang, Tang Wulin berkata, semua orang beristirahat di tempat dan memulihkan kekuatan fisik dan roh. Vitalitas di sini sangat kaya, dan itu masih sangat baik untuk kita. Semua orang tidak bisa menunggu, karena sedikit pun. Bagaimana mungkin mereka tidak tergesa-gesa ketika tiba di tempat yang tidak memiliki vitalitas langit dan bumi, dan datang ke tempat yang begitu kaya vitalitas? Bagi seorang master jiwa, apa yang lebih penting daripada penuh kekuatan jiwa? Rekan istirahat, dan Tang Wulin juga duduk bersila, berkonsentrasi pada meditasi. Energi kehidupan di sini jauh lebih kuat daripada yang dia rasakan sebelumnya, dan bahkan di Pulau Seagot, tidak ada vitalitas yang kuat. Ini memiliki efek yang sangat membantu pada kultivasinya. Kultivasi Kaisar Perak Biru di tempat yang penuh vitalitas pasti akan memiliki efek pengganda. Tang Wulin hendak memasuki kondisi meditasi, tiba-tiba, perasaan krisis datang dan dia membuka matanya tanpa sadar. Kemudian dia melihat bayangan gelap sedang menuju ke arahnya. Tidak baik. Dia mengangkat tangannya tanpa sadar, dan secara bersamaan mendorong keluar. Tetapi bayangan hitam datang terlalu cepat. Tang Wulin mendengus, dan kekuatan yang kuat datang, dan dia ditampar dan diterbangkan. Tidak hanya dia, orang-orang Shrek Seven Devils lainnya juga mengalami serangan yang sama. Untuk sementara ketujuh orang itu lengah, semuanya dihancurkan. Bagaimana situasinya? Mereka hampir melepaskan jiwa bela diri mereka dengan cepat, dan buru-buru berkumpul. Tapi saat ini, ada semburan kesemutan. Ketika saya melihat ke bawah, saya melihat lubang kecil menusuk di tempat saya dipukul, dan darah mengalir sedikit keluar. Sensasi kesemutan telah berubah menjadi sensasi terbakar saat berikutnya. Xie adalah yang pertama berteriak, dan hendak merebut tempat yang ditikam dengan tangannya. Jangan bergerak. Tang Wulin meraih tangannya. Dia juga merasakan kesemutan yang kuat, dan yang lebih mengejutkannya adalah bahkan dengan kekuatan darahnya, kesemutan itu tidak dapat dikurangi. Racun? Ye Xinglan menahan rasa sakit yang parah, tetapi ekspresi wajahnya berubah. Hanya kewaspadaanmu, juga dikenal sebagai 7 monster Shrek? Apakah menurutmu aman di sini? Suara iblis mimpi buruk lama datang dari segala arah. Nikmati racun saraf ini. Anda tidak perlu mencoba untuk mengobati atau melawan dengan kekuatan roh, tidak ada gunanya. Jika sakit selama 2 jam, secara alami akan pulih. Baiklah, coba saya lihat bagaimana Anda kesakitan. Saya sudah lama tidak mood. Senang. Neurotosin. Tepat ketika iblis tua mimpi buruk itu berbicara, rasa sakit pada 7 orang Tang Wulin mulai meningkat dengan cepat, dan beberapa orang di Departemen Penyerangan lebih baik. Xie, Su Xiaoyan, dan Su Lisi sudah pucat, dan seluruh tubuh mereka gemetar kesakitan. Jika bukan karena gigi terkatup dan kesabaran, saya khawatir itu akan terlalu lama. Mereka akhirnya mengerti sedikit tentang dari mana mimpi buruk itu berasal. Namun, mereka baru saja datang ke sini. Selain itu, hanya untuk meningkatkan kewaspadaan mereka, apakah ini terlalu kejam? Situasi Tang Wulin adalah yang terbaik, bukan karena dia tidak terluka, tapi karena kemampuannya bertahan jauh melebihi orang biasa. Setelah begitu banyak penyiksaan oleh darah Raja Naga Emas, dia sangat mampu menahan rasa sakit. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu, dia melihat keringat di dahinya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Xie akhirnya tidak tahan dan berseru lagi. Teriakannya sepertinya mengirimkan sinyal, dan yang lainnya juga mendengus dan tidak tahan berteriak kesakitan. Sakit selama 2 jam. Jantung Tang Wulin berkedut, apakah ini cara pelatihan? Hanya 10 menit berlalu, kecuali Tang Wulin, Ye Xinglan dan Yuan Yehui, 4 lainnya sudah berguling-guling di tanah kesakitan. Yuan Yehui dan Ye Xinglan keduanya duduk bersila di tanah, tubuh mereka terus-menerus gemetar, dan mereka tidak jauh dari kehancuran. Anehnya, rasa sakit yang parah ini semakin meningkat. Tang Wulin hampir tidak bisa berdiri, tetapi tubuhnya mulai bergetar. Pada saat ini, rasa sakit itu tiba-tiba melemah sedikit, dan kemudian perlahan-lahan mulai membusuk.
Potensi tubuh manusia tidak terbatas, ketika rasa sakit mulai melemah meski masih terasa sakit, setidaknya akan terasa jauh lebih baik. Akhirnya, setelah 10 menit berikutnya, ketika rasa sakit telah turun ke kisaran yang dapat ditoleransi, semua orang dengan enggan duduk. Ini terlalu kejam, kami belum melakukan apa-apa. Apakah kamu turun dari kudanya? Xie mengeluh. Tanggulin tersenyum pahit, itu adalah kecerobohan kita. Bahkan Lao Chai dan CZ sangat takut dengan pelatihan militer di sini. Kita harus lebih berhati-hati. Kita harus tetap berjaga-jaga selama kita beristirahat di masa depan. Untungnya, kata senior itu hanya kebohongan bagi kita selama 2 jam terakhir. Yuanen Yehui tiba-tiba berkata, mungkin, saya telah mengetahui beberapa neurotoksin, hal ini tidak begitu mudah untuk menghilang. Ini mungkin pertarungan, katanya. Setelah jatuh, rasa sakit pada setiap orang tiba-tiba mulai menjadi hebat lagi. Benar saja, itu tidak mudah untuk diselesaikan. Sakit selama 10 menit kemudian, sakit lagi. Proses ini adalah bagian dari penyiksaan fisik seseorang, dan ini juga sangat parah hingga penyiksaan mental. Perasaan semacam itu seolah-olah Anda hanya mengendalikan Anda untuk tidak pingsan karena kesakitan, tetapi membiarkan Anda mengalami secara mendalam apa rasa sakit yang paling utama. Setelah 1 jam, semua orang berkeringat seperti hujan, dan mereka akan pingsan. Tang Wulin juga duduk, dia, Ye Xinglan dan Yuan Yehui hampir tidak bisa duduk diam, tidak mudah bagi 4 orang lainnya untuk tetap terjaga. Ketika Sulisi tidak terlalu sakit, dia akan membuat roti daging pemulihan untuk membantu semua orang mempertahankan kekuatan mereka. Xie memandang Tang Wulin, bos, kamu bisa pingsan aku. Aku tidak tahan, terlalu sakit. Sakit sampai ke tulang. Sakit kan benar-benar tak tertahankan. Yuan Yehui memelototi Xie, tidak, kamu tidak bisa pingsan. Jika neurotosin dalam keadaan koma, kemungkinan besar akan melukai organ dalam. Hanya ketika kamu bangun kamu bisa melindungi diri dengan merangsang kekuatan jiwa. Jika kamu bertahan, itu akan baik-baik saja. Terima kasih. Xie, tunggu. Saat berbicara, Yuan Yehui ingin Xie mengulurkan tangan dan menariknya ke sisinya. Dengan Yuan Yehui sebagai pendukung, suasana hati Xie menjadi stabil. Pada saat ini, suara persetujuan terdengar, ya, saya belum pingsan selama 1 jam. Toleransi Anda cukup baik. Untuk kinerja Anda yang luar biasa, tes pertama ini bahkan lulus. Iblis tua mimpi buruk muncul kembali di hadapan semua orang, dengan sebuah guci kecil di tangannya, berjalan ke arah Tang Wulin. Dia menyerahkan guci itu kepada Tang Wulin, makan selokan dan yang panjang. Hikmat, aku tidak perlu mengajarimu cara melakukannya. Ini penawarnya dan langsung dioleskan ke luka. Tang Wulin mengambil toples itu sambil tersenyum masam. Seseorang berkata tanpa daya, Senior Nightmare, kamu benar-benar memberi kami kekuatan begitu kamu muncul. Old Nightmare berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu telah datang ke sini, kami akan bertanggung jawab kepadamu. Kamu sekarang menderita. Segala sesuatu dalam tubuh manusia kemungkinan besar akan dihadapi di masa depan. Tubuh manusia memiliki ciri yang sangat penting, yaitu daya tahan kedua dan daya tahan pertama adalah 2 dunia terpisah, terutama daya tahan batin. Oke, itu saja. Tuturnya. Setelah itu, dia berdiri dan menghilang lagi. Bab 818, terlalu kejam. Kata-kata mimpi buruk setan tua membuat Tang Wulin sedikit wawasan, dan dia samar-samar memahami karakteristik pelatihan militer ini, tetapi tidak mungkin untuk dijelaskan sepenuhnya. Tang Wulin menyerahkan kendi itu kepada Ye Xinglan yang ada di sampingnya, kamu lab dulu. Aku akan berjaga-jaga. Saat ini, rasa sakit di tubuhnya tidak begitu kuat lagi. Tang Wulin berdiri. Gan, mengawasi sekeliling dengan waspada. Gua. Iblis tua mimpi buruk muncul dari ilusi ada bola kristal besar di dalam gua, dengan diameter 1 meter. Cahaya dan bayangan di dalamnya berkedip-kedip, bukankah persis seperti situasi Tang Wulin dan teman-temannya saat ini? Iblis tua itu berdiri di depan bola kristal, dan berkata, kejam, kamu benar-benar kejam. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu harus lebih ringan ketika kamu siap? Mengapa mereka begitu kejam ketika mereka muncul? Jika mereka tidak tahan runtuh, apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu, bukankah kita harus bermain? Iblis tua mimpi buruk berkata dengan marah, jangan datang ke set ini, kamu belum tahu betapa bersemangatnya kamu, bukankah aku sudah mengenalmu? Untuk situasi yang berbeda, tentu saja kita perlu menyesuaikan sulitnya orang-orang kecil bisa sendiri ke dalam lembah. Kapasitas fisik cukup bagus. Mari kita secara bertahap menemukan batas mereka lebih baik, tetapi mereka benar-benar hanya konyol. Benar-benar percaya apa-apa.
Hancur setan tua itu tersenyum, jelas ini 1 jam, kamu harus mengatakan ini 2 jam. Obat apa yang baru saja kamu berikan kepada mereka? Setan tua mimpi buruk itu juga tersenyum, dan senyumnya dipenuhi dengan bau yang ganas, segera kamu tahu. Tanggulin yang terakhir mengoleskan salep pada lukanya. Setelah salep dioleskan, terasa dingin dan tidak nyaman. Area yang sebelumnya terluka sudah merah dan bengkak karena rasa sakit yang parah, tetapi setelah mengoleskan salep ini, kemerahan dan bengkak menghilang dengan cepat, dan sensasi dinginnya sangat berguna. Sulisi, Xie Xie, Ye Xinglan, dan Lei Zhengyu semua duduk, wajah mereka lega. Saat ini, Ye Xinglan, yang pertama kali mengoleskan salep, memutar tubuhnya sedikit, agak gatal. Apakah karena lukanya akan sembuh? Terlalu cepat. Dia mengatakan ini, sebelum dan sesudahnya. Ekspresi Sulisi dengan salep di kakinya juga menjadi aneh, sepertinya agak gatal. Dia dengan lembut menggaruk-garuk di sekitar lukanya. Goresan ini tidak masalah. Rasa gatal itu langsung bertambah dan tubuhnya tidak terpengaruh. Memutar dalam kendali. Gatal. Ekspresi Tanggulin tiba-tiba berubah, mungkinkah salepnya? Beberapa menit kemudian, rasa gatal yang luar biasa muncul di lukanya, seperti sensasi ingin orang mencabik-cabik diri. Sulisi tidak bisa menahan diri untuk menggaruk tubuhnya dengan kedua tangan, dan segera pakaian di tubuh bagian atasnya robek sendiri, dan noda darah juga tergores di tubuhnya. Tanggulin menggertakkan giginya dan menahan rasa gatal dengan kemauannya yang luar biasa, dengan pikiran, Kaisar Perak Biru melepaskannya, dengan cepat mengikat tangan dan kaki rekannya, menariknya menjauh, mencegah mereka menggaruk. Bos, biarkan aku menggaruk, ini terlalu gatal, aku tidak tahan. Sulisi berteriak. Jeritan terdengar, beberapa kali lebih kuat dari rasa sakit sebelumnya. Rasa sakitnya relatif mudah ditahan, tetapi rasa gatal tidak begitu mudah. Sensasi gatal yang hebat membuat tubuh semua orang bergerak-gerak. Tanggulin menarik napas dalam-dalam, dan tubuhnya bergetar untuk melepaskan lebih banyak Kaisar Perak Biru. Tidak hanya dia melibatkan tangan dan kaki teman-temannya, dia juga memasukkan Kaisar Perak Biru secara horizontal ke mulut mereka, jangan sampai mereka menggigit karena rasa sakit. Dia mematahkan lidahnya. Di mana pelatihan militer? Itu hanyalah penyiksaan yang tidak manusiawi. Tidak heran mereka berkata bahwa mereka adalah iblis, mereka memang jahat. Rasa sakit yang hebat menyebabkan tubuh semua orang kejang, dan rasa gatal tersebut berlangsung selama setengah jam. Ketika rasa gatal akhirnya mereda, semua orang sudah sedikit sekarat. Terutama Sulisi dan Su Xiaoyan berada dalam situasi terburuk. Sulisi bahkan merasa dia kurus. Tanggulin tersentak dan tersentak. Baru saat itulah dia secara bertahap melepaskan Kaisar Perak Biru yang terjalin dengan mitranya, dan mengumpulkan semua orang bersama. Baik Sulisi dan Su Xiaoyan pucat dan jatuh ke dalam keadaan setengah sadar. Xie Xie berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik daripada mereka, bersandar pada Yuanen Yehui. Wajah Lei Zhengyu pucat, dan dia memeluk Su Xiaoyan. Kondisinya seharusnya tidak terlalu buruk, tetapi karena vitalitasnya sebelumnya terlalu banyak dikonsumsi, daya tahan tubuhnya secara alami turun banyak. Tanggulin, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui masih terjaga, tetapi tubuh mereka juga bergerak-gerak dari waktu ke waktu, sedikit gemetar. Tanggulin memegang tombak naga emas di tangannya, dan terus-menerus menyerap energi kehidupan di udara melalui pernapasan dalam untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Sebagai kapten, dia tidak boleh jatuh, dan dia harus menjaga teman-temannya. Saya harus mengatakan bahwa iblis mimpi buruk tua telah mengajari mereka pelajaran yang mendalam, yaitu, Anda tidak dapat mempercayai orang lain kapanpun. Waspada setiap saat. Ya, lebih baik dari yang dibayangkan. Lapar dan makan sesuatu. Mimpi buruk lama berjalan keluar dari ketiadaan lagi, membawa kotak makanan besar di tangannya, dan berjalan ke arah mereka, membuka kotak makanan, penuh dengan isi. Ada 8 lantai, semuanya jenis makanan dan buah-buahan. Setan mimpi buruk tua secara alami meletakkan makanan ini di depan mereka, lalu tersenyum sedikit, membuat isyarat tolong, berbalik dan menghilang. Melihat makanannya, hati Tanggulin bergetar. Dia sangat suka makan dan banyak makan sebelumnya. Dihadapkan dengan begitu banyak makanan lezat, dorongan kuatnya membuatnya ingin bergegas. Tapi, bisakah dia benar-benar terburu-buru? Tuhan tahu jika ada racun dalam makanan ini. Mereka baru saja mengalami cobaan antara hidup dan mati. Jika Anda melakukannya lagi, tidak ada yang bisa menjamin bahwa semua orang akan pingsan. Tidak bisa makan, tidak peduli seberapa enak makanannya, tidak bisa menyentuhnya. Meskipun Tanggulin terus memberitahunya di dalam hatinya bahwa kali ini tidak boleh menyiksa lagi, makanannya seharusnya tidak ada masalah.
Namun, jika dia percaya pada mimpi buruk lama kali ini, bagaimana dengan lain kali? Siapa yang tahu kapan itu akan menjadi ujian bagi perilaku itu lagi? Mengambil napas dalam-dalam, Tanggulin berkata dengan sungguh-sungguh, mulai sekarang, tidak peduli apa yang dikirim setan mimpi buruk tua itu kepada kita tidak akan bisa menyentuhnya. Berhati-hatilah dan dapatkan kembali kekuatanmu dulu. Istirahat dan aku akan jaga. Jika kamu lapar, makanlah dulu. Beberapa makanan kering. Setelah Lisi pulih, buatlah roti untuk dimakan semua orang. Ye Xinglan mengangguk, bintang di tangannya mekar, dan bintang jatuh, memotong semua makanan menjadi beberapa bagian. Tanggulin meliriknya, dan dia mengerti bahwa dia memperkuat keyakinannya. Membuang-buang makanan adalah perilaku yang memalukan. Saya menggunakan kredibilitas saya untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan makanan barusan. Daya tahan psikologis Anda benar-benar lemah dan menyedihkan. Setan mimpi buruk lama terdengar sarkastik. Tanggulin bergeming. Saat penawarnya baru saja disampaikan, karaktermu sudah kelelahan. Mulai sekarang, kami tidak akan mempercayai kata-katamu. Karena isi dari pelatihan militer adalah bertahan di sini selama 2 tahun, maka kita hanya perlu bekerja keras untuk bertahan hidup. Jangan ganggu kamu. Gua. Aku bereaksi begitu cepat. Dan dia masih terlihat sangat bertekad. Kata penghancur setan tua dengan ekspresi terkejut. Setan mimpi buruk tua mengangkat bahu, jadi apa? Ini baru permulaan. Ini hanya makanan pembuka, dan ada makanan besar menunggu mereka. Di bawah desakan Tanggulin, para mitra, energi fisik dan kekuatan roh berangsur-angsur pulih. Iblis tua mimpi buruk tidak muncul kembali, bergiliran beristirahat, dan dengan tas pemulihan Sulisi, semua orang akhirnya dipulihkan ke kondisi terbaiknya. Baik untuk membawa master roh tipe makanan, dan saya tidak pernah takut untuk tidak memakannya. Bab 819 Naer. Ye Xinglan melihat ke langit dan berkata, ini sudah sehari. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanggulin berpikir sejenak, dan berkata, jangan lakukan apa-apa, tetap di sini untuk berlatih. Dengan cara ini, kita, kecuali Lisi, berada dalam tim yang terdiri dari 2 orang dan bertanggung jawab untuk menjaga. Yang lain hanya bermeditasi dan berlatih, sama seperti mereka di sini. Mundur. Tempat ini sangat kaya akan kehidupan, sangat bermanfaat bagi kultivasi kita. Semua orang mengangguk, mereka semua merasakannya. Meskipun saya pernah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi sebelumnya, berlatih di tempat ini benar-benar memiliki efek mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Energi kehidupan di udara adalah elemen paling murni dari langit dan bumi, dan ini melengkapi sifat kemakmuran Xuan Tiangong, dan efeknya jelas lebih baik saat berlatih daripada di akademi. Sulisi berkata dengan sedikit ketakutan, setan tua mimpi buruk itu tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja, kan? Tanggulin berkata dengan sungguh-sungguh, para prajurit di sini untuk menutupi air dan tanah. Ingat, kita tidak makan apapun di sini sebanyak mungkin, tidak minumlah airnya di sini. Air minum yang kita bawa hemat. Mari kita lihat dulu perubahannya, dan mereka pasti akan melakukan sesuatu. Jika kita bertindak dulu, mudah sekali tertipu di tempat yang sama sekali asing ini. Jadi kita harus menunggu mereka mengambil tindakan terlebih dahulu. Bagus. Kerumunan itu segera berjanji, masing-masing mulai berlatih. Ketenangan Tanggulin membuat semua orang percaya diri. Hah, apa itu? Xie tiba-tiba menunjuk ke depan. Kabut kuning samar datang perlahan ke arah mereka, tidak hanya dari depan, kabut kuning datang dari segala arah. Tanggulin buru-buru berteriak, tahan napas. Hati-hati, semuanya. Trik baru datang. Saat berbicara, Tanggulin memberi isyarat kepada Yuanen Yehui. Cincin roh Yuanen Yehui berkilau dan segera melepaskan roh bela diri kera besar Titan. Dengan kedua tinju terangkat, sekelompok meriam udara melesat ke sekeliling, menghilangkan kabut kuning sebanyak mungkin. Tetapi pada saat ini, kabut kuning dalam jumlah besar melonjak di bawah mereka pada saat yang sama, langsung menutupi ketujuh dari mereka. Pada saat sebelum koma, kesadaran yang muncul di benak Tanggulin adalah bahwa dia tidak boleh tinggal di tempat ini, karena tempat ini juga dibawa oleh iblis mimpi buruk lama. Ketujuh orang itu jatuh perlahan ke tanah, dan segera semuanya jatuh koma. Huang Wu bubar, dan 2 sosok mendatangi mereka. Iblis tua yang hancur itu tersenyum, dan iblis tua mimpi buruk itu masih memiliki wajah cemberut. Sekelompok anak kecil masih ingin bermain dengan kami. Hei! Beritahu kamu dan tahu betapa hebatnya itu. Kata Old Nick Mare dingin. Menghancurkan iblis tua itu berkata, oke. Cepat saja. Mari kita lihat apa yang dipikirkan orang-orang kecil ini. Ketika Tanggulin bangun, dia menemukan bahwa dia masih di tempat.
Tapi teman-teman di sekitarnya sudah menghilang. Begitu dia berbalik, dia dengan cepat melompat, dan wajahnya menunjukkan warna serius. Dia sekarang mulai ragu, apakah ini benar-benar tempat akademi mengizinkan mereka mengikuti pelatihan militer? Semuanya aneh, dan apa yang iblis mimpi buruk tua gunakan untuk melawan mereka sama sekali tidak seperti pelatihan, sama seperti menyiksa mereka. Tempat seperti apa Pulau Setan itu? Ah, Tanggulin menggigil dengan teriakan. Teriakan itu tidak asing, seharusnya seseorang yang Anda kenal, tetapi itu bukan salah satu dari 7 monster Shrek. Siapa ini? Tanggulin dengan cepat melepaskan baju perang dan tombak naga emasnya. Di tempat aneh ini, dia pasti memiliki roh 12 poin. Teman-teman harus mencari mereka jika mereka tidak ada, apalagi tempat ini dibawa oleh iblis mimpi buruk lama, jadi dia seharusnya tidak tinggal di sini. Setelah Tanggulin mengerang sebentar, dia dengan cepat berlari ke arah asal suara itu. Ah, terdengar jeritan lagi, tapi dia tidak mengarahkan arah. Tanggulin keluar dari hutan. Tiba-tiba, di kejauhan, sebuah danau muncul di hadapannya. Di tepi danau, sosok putih tergeletak di tanah dan perlahan mundur, masih memegang tombak panjang dengan cahaya perak berkilauan di tangannya. Dia berat dan sepertinya akan mandi sebelumnya. Dan di depannya, seekor ular sanca raksasa perlahan mendekat. Ular sanca raksasa itu panjangnya lebih dari 100 meter dan setebal tangki air. Kepalanya yang besar tampak seperti rumah kecil. Ia membuka mulutnya yang besar dan perlahan mendekati gadis itu. Menindas masa lalu. Naer! Tanggulin berseru, dan kemudian dia bergegas tanpa berpikir. Cahaya emas menyala dan naga emas terbang. Di antara tembakan kekerasan, Naer nyaris langsung diblok. Benar, orang yang memegang tombak naga perak adalah Naer. Dan ular piton raksasa di depannya memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Tanggulin meraung ke langit, dan tanpa ragu dia melepaskan tubuh naga emas, raungan naga emas. Di bawah pengaruh raungan naga emas, tubuh ular piton raksasa itu menyusut kembali, dan kemudian, ia membuka mulut besarnya dan menggigit Tanggulin. Tombak naga emas di tangan Tanggulin menyapu, tanpa rasa takut. Dengan peningkatan tubuh naga emas, dia meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Boom, di tengah suara keras itu, kepala ular piton raksasa itu dijatuhkan olehnya. Piton raksasa itu kesakitan, dan sisiknya berdiri di atas tubuhnya yang besar, dan dengan cepat melilitnya. Wajah Tanggulin memadat, pikirannya bergerak, dan Tyrannosaurus Rex dipanggil. Sehari telah berlalu, dan Tyrannosaurus dapat dipanggil kembali. Untuk menghadapi pria besar ini, Tyrannosaurus adalah yang paling cocok. Setelah Tyrannosaurus muncul, mulut besar terbuka, dan dia menggigit leher ular sanca raksasa dengan satu gigitan. Piton raksasa mulai berjuang mati-matian, dan tubuh besar itu melilit tubuh Tyrannosaurus Rex. Hal yang paling menakutkan dari Tyrannosaurus Rex terletak pada kekuatan gigitannya yang kuat. Digigit oleh Tyrannosaurus Rex pada dasarnya adalah malapetaka. Tanggulin berbalik, tetapi tertegun. Naer sudah menjadi seorang gadis, bukan gadis kecil seperti dulu. Tangannya tidak cukup untuk melindungi keindahan tubuhnya. Untuk sesaat, Tanggulin hanya merasakan gelombang panas. Dia buru-buru menggigit ujung lidahnya dan mencoba membuat dirinya sadar, lalu dengan cepat melepas mantelnya dan melemparkannya ke Naer. Cepatlah. Naer mengambil pakaian itu dan memandang Tanggulin, tetapi air mata memenuhi matanya yang indah. Saudaraku, saudara, kamu sangat kejam, mengapa kamu tidak menginginkanku? Ada apa dengan Naer, mengapa kamu tidak menginginkanku? Dia tidak memakai pakaian, jadi dia melemparkan dirinya ke depan Tanggulin, kepelukannya memeluk tubuhnya dengan erat. Tubuh Tanggulin menegang olehnya, buru-buru berkata, Naer, jangan lakukan ini. Mari kita bersihkan piton dulu, apakah kamu datang ke sini untuk pelatihan militer? Tapi mengapa Master Pavilion mengatakan kamu pergi? Naer rendah suara itu berteriak, guru tidak ingin aku bersamamu, dia marah. Dia mengirimku ke sini. Tapi, aku sangat merindukanmu. Saudaraku. Jangan tinggalkan aku, oke? Jangan tinggalkan aku di masa depan, oke? Oke? Saat dia berkata, dia memeluk Tanggulin lebih erat. Tanggulin menghela nafas dalam hati, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Tapi itu tetap hal yang sangat membahagiakan baginya untuk menemukan saudara perempuannya. Dengan lembut menyentuh rambut panjang Naer, jangan lakukan itu, Naer. Mari kita selesaikan pitonnya dulu. Naer berkata, saudaraku, beritahu aku dulu, apakah kamu memilih aku atau dia? Tanggulin menatap Naer dan melihat sepasang mata yang keras kepala. Naer, aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas hari itu. Aku. Dia baru saja berkata di sini, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa mata Naer menjadi dingin, dan kemudian,
Ada rasa sakit di dadanya, dan cahaya perak sudah lewat. Menembus tubuhnya. Naer, kamu. Tang Wulin menatap Naer dengan tatapan kosong, tombak naga perak di tangan Naer menembus dadanya. Wajah Naer sudah penuh dengan ekspresi cemberut. Kenapa? Kenapa kamu tidak memilihku? Aku lebih baik darinya dalam segala hal, tapi kamu tidak memilihku. Jika kamu tidak memilihku, pergi dan mati. Katanya, mengaduk tombak naga perak dengan kuat di tangannya, rasa sakit yang hebat menyebabkan seluruh tubuh Tang Wulin mengejang, dan vitalitasnya dengan cepat mati. Tidak, kamu bukan Naer. Naer tidak akan melakukan ini padaku. Tiba-tiba, mata Tang Wulin berbinar, menatap Naer dengan wajah cemberut. Kamu bukan Naer, tidak peduli apa bagaimana, Naer tidak akan melakukan apapun padaku. Mimpi buruk iblis tua. Kamu bukan Naer. Tang Wulin meraung dan melambaikan cakar naga emas dengan tangan kanannya, dan naga emas itu mati. Engah! Naer di depannya langsung menghilang, begitu pula Pithon. Segala sesuatu di sekitar telah terdistorsi. Dengan kemauan mental yang kuat, sungguh tidak mudah untuk menginginkanmu pingsan. Jadi, oke. Itulah yang terakhir. Segala sesuatu di depannya menjadi ilusi, dan Tang Wulin menjadi hitam dan jatuh koma lagi. Ketika dia bangun lagi, dia menemukan dirinya kembali ke kejauhan. Berbalik dan duduk, Tang Wulin tanpa sadar menyentuh dadanya. Tidak ada luka, dan tentu saja tidak ada tombak naga perak. Naer adalah ilusi, mimpi buruk. Bab 820, Kawin. Tang Wulin terengah-engah. Saya akhirnya berhasil melewatinya, tetapi baginya, ketika Naer menikam tombak naga perak ke dadanya, keterkejutan dan rasa sakitnya pada saat itu tidak dapat dijelaskan. Untungnya, keyakinan dan kepercayaan yang kuat pada Naer mengalahkan mimpi buruk itu. Akhirnya ia berhasil bertahan, namun meski begitu, suara tangis Naer masih bergema di benaknya, masih membuat hatinya sakit. Iya. Bagaimanapun, dia mengecewakan Naer. Jadi, apakah itu dalam mimpi atau dalam keadaan sadar? Tang Wulin tidak jelas. Karena mimpi buruk barusan terlalu nyata, dan rasa sakitnya nyata. Pada saat ini, iblis mimpi buruk lama perlahan muncul di depannya. Sangat terkejut, bukan? Iblis mimpi buruk tua itu memandang Tang Wulin sambil bercanda. Ekspresi Tang Wulin kental, untuk pria ini, dia benar-benar tidak bisa menghormatinya lagi. Di mana teman-temanku? Di mana mereka? Akan lebih baik jika semua orang berkumpul bersama. Iblis tua mimpi buruk berkata, jangan khawatir, kamu akan segera melihat mereka. Tapi kamu perlu melakukan sesuatu untukku. Jika kamu tidak bisa melakukannya, konsekuensinya akan sangat serius. Tang Wulin mengangkat alisnya, ada apa? Setan tua mimpi buruk itu berkata, tentu saja itu sangat sulit. Mengapa tidak, biarkan saya melihat konsekuensinya terlebih dahulu. Saat dia berkata, dia dengan lembut melambaikan tangan kanannya, dan gambar ilusi secara bertahap terbentuk. Saya harus mengatakan, kekuatan mental Anda sangat baik, dan Anda bertekad. Untuk dapat melepaskan diri dari mimpi buruk saya dengan begitu cepat, setidaknya 200 tahun, Anda harus menjadi yang tercepat. Ini bagus, tetapi saya sangat ketidakpuasan. Karena mimpi tidak dapat membuat Anda merasakan sakit yang nyata, dan tidak dapat membuat kerusakan mental Anda. Kemudian, mari kita ubah ke gameplay yang nyata. Saya menyebutnya ujian hati manusia. Gambar disajikan, yang dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing setiap bagian adalah gua, dan ada 2 orang di setiap gua. Di gua pertama, Sulisi dan Su Xiaoyan sangat mengesankan, gua kedua adalah Ye Xinglan dan Xie Xie, dan gua ketiga adalah Lei Zhengyu dan Yuanen Yehui. Tiap gua tidak besar, hanya terlihat seperti belasan meter persegi. Sebuah bola cahaya merah muda tergantung di atas gua, dan ada kabut tipis di dalamnya. Apa kau melihatnya? Mereka semua baik-baik saja sekarang. Tentu saja, baru sekarang. Senyuman di wajah iblis mimpi buruk tua itu aneh, anehnya histeris. Tang Wulin memandangnya dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Mimpi buruk lama berkata, lihatlah kabut merah muda di kamar mereka. Melalui pemahaman tentang mimpi mereka, mereka seharusnya menjadi 3 pasangan. Lalu, saya pisahkan mereka dan taruh di sebuah ruangan. Dan kabut merah muda adalah jenis obat terkuat untuk pria dan wanita yang bisa saya temukan. Baik manusia atau hewan, selama mereka mencium bau kabut, mereka bisa melakukan sesuatu. Hanya ada satu. Pada titik ini, dia menjentikkan jarinya, lalu berkata sambil tersenyum, kawin. Mata Tang Wulin melebar, dan ledakan antusiasme muncul, aku melawanmu. Dia dengan ganas 1 langkah maju, pukulan ke iblis mimpi buruk lama. Tubuh iblis mimpi buruk tua itu ilusi, dan tinju Tang Wulin melewatinya.
Pada saat berikutnya, dia muncul di sisi lain Tanggulin. Anak kecil, jangan impulsif. Apa kau ingin aku menghidupkan ketiga jenis kabut itu sekarang? Iblis mimpi buruk tua itu melambaikan tangannya, dan tiga kabut merah muda digambar tiba-tiba mulai bergetar. Tidak. Tanggulin mengepalkan tinjunya erat-erat dengan kedua tangan, kukunya sudah menembus telapak tangannya karena amarahnya. Ini mengerikan, dan rasa takut yang kuat muncul secara spontan. Tentu saja dia tahu apa yang akan terjadi setelah kabut dilepaskan. Ini akan menjadi bencana yang mutlak. Ketiga pasangan itu berbalik dan terinfeksi kabut untuk melakukan sesuatu yang lebih kejam daripada membunuh mereka. Kamu pasti benar-benar ingin mengatakannya. Kamu hanya pelatihan militer, kenapa kamu ingin melakukan ini, kan? Mimpi buruk lama mengangkat bahu dan bertanya pada Tanggulin. Tanggulin terengah-engah, matanya memerah, menatapnya dengan ganas. Ia telah menyadari bahwa pulau iblis ini tidak sesederhana itu. Setan mimpi buruk tua menghela nafas dan berkata, sebenarnya, semuanya lebih rumit dari yang kamu pikirkan. Pertama-tama, saya ingin memberitahu kamu bahwa saya berumur 1764 tahun. Tanggulin tinggal, lebih dari 1700 tahun? Konsep apa ini? Bahkan judul Douluo dan Ultimate Douluo yang paling kuat. Sulit untuk hidup selama 300 tahun. Iblis tua mimpi buruk berkata, apakah kamu pikir saya ingin menjadi begitu tua? Saya tidak ingin, tetapi saya tidak bisa menahannya. Saya tidak ingin mati dengan mudah. Tepatnya, saya bukan manusia. Itu adalah sinar jiwa di Pulau Iblis. Pulau ini sudah tidak ada lagi. Pulau ini hanya dibiarkan muncul karena kedatangan iblis. Saat itu, tidak begitu banyak makhluk jiwa laut di wilayah laut ini. Iblis adalah si ungu yang kamu lihat. Lampu merah. Kepingan di Pulau Setan ini adalah pecahan terbesar. Kami menyebutnya fragmen iblis, atau fragmen hancurkan. Setiap pulau di Pulau Setan memiliki pecahan seperti itu. Pada saat itu, saat pecahan ini jatuh ke laut saat itu, saya kebetulan sedang memancing di sini bersama beberapa teman. Kami hanya orang biasa. Hanya untuk menghidupi keluarga kami. Kekuatan menakutkan itu langsung merobek perahu nelayan kami dan mencabik-cabik tubuh kami. Saya tidak tahu berapa lama. Saya tiba-tiba menyadari bahwa saya hidup kembali. Sejak saat itu, saya menjadi ini mimpi buruk. Sepertinya orang ini bukan manusia, hantu bukan hantu. Kita bagian dari tempat ini, tapi kita tidak bisa pergi dari sini. Lalu kita hidup begitu kesepian. Jika orang luar masuk ke sini, mereka tidak bisa bertahan sama sekali. Kecuali di lembah di depan Anda. Tapi ini tempat kami, dan tidak mungkin orang luar masuk. Sampai suatu hari, leluhur Akademi Shrek Anda datang ke sini. Dia sangat kuat sehingga kami tidak bisa melawan ketika dia begitu kuat. Di sini, dia bertarung dengan kami untuk waktu yang lama, dan akhirnya, dia terpukul keras oleh fragmen Power of Destruction. Tapi sebelum dia pergi, dia berkata kepada kami, bertarunglah dengan kami. Itu sangat menguntungkannya. Dia berharap keturunannya juga bisa datang ke sini untuk mengalaminya di masa depan. Di sini, kami terlalu kesepian, jadi kami menyetujui permintaannya. Bagimu, datang ke sini adalah untuk pelatihan khusus. Tapi bagi kami, tidak seperti itu. Anda hanyalah mainan kami. Belum lama ini, kami akhirnya bisa menguasai kekuatan untuk menghancurkan asal-usul fragmen. Tidak perlu lagi takut dengan Akademi Shrek Anda. Jadi, kita iblis tua, kita bisa melepaskan dan melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Meskipun kita tidak bisa pergi dari sini, tetapi dalam jarak tertentu, kita masih dalam kendali kita. Obrolan. Nak, terima saja takdirmu ya, kesalahannya hanya untuk nyawa burukmu. Mendengarkan kata-kata mimpi buruk lama, hati Tanggulin berangsur-angsur tenggelam ke dasar. Semuanya lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Dia menggigit ujung lidahnya dengan keras, dan membuat dirinya terjaga sebanyak mungkin dengan bantuan kesemutan dari ujung lidahnya. Mimpi buruk tua, lalu apa yang kamu ingin aku lakukan sebelum kamu melepaskan teman-temanku? Mimpi buruk tua tersenyum. Pelatihan militer. Tentu saja, untuk mematuhi perintah dan mematuhi perintah. Saya telah mengutuk Anda, tidak ingin melarikan diri dari kendali saya. Selama saya mau, saya bisa membunuh Anda kapan saja. Saya tahu, Anda mungkin tidak takut mati. Tapi apakah kamu takut dengan apa yang kamu lihat sekarang? Setelah saya membiarkan mereka menjalin hubungan, saya pasti tidak akan membunuh mereka. Saya akan mengirim konten ini ke Akademi Shrek dan mengirim mereka kembali. Oh, pikirkanlah. Aku merasa sangat senang. Saat itu, menurutmu bagaimana rasanya Akademi Shrek? Apakah itu menarik?
Hati Tang Wulin bergetar sedikit, aku setuju dengan apapun yang kamu minta, jangan biarkan kabut bubar, atau aku akan menjadi hantu dan aku tidak akan membiarkanmu pergi.